Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Intania. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Internasional, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Intan Zuaraya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang sudah kami pelajari, yaitu Multinational Corporation. Nah, bisa kita singkat dengan MNC. Di sini saya akan menjelaskan apa sih MNC ini. Nah, di sini MNC itu adalah perusahaan yang menjalankan bisnis lebih dari satu negara. Nah, mereka bisa melakukan ekspor impor, kerjasama dengan perusahaan lokal, atau bahkan punya anak perusahaan dan pabrik sendiri di luar negeri. Contohnya itu seperti Apple, Toyota, Samsung, dan banyak perusahaan global lainnya. Nah, di sini juga ada tujuan utama dari MNC ini. Dia itu sama kayak perusahaan pada umumnya, tetapi di sini MNC dia itu memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tapi mencapai tujuan ini dalam konteks internasional, jadi bakal lebih kompleks. Nah, di sini juga ada salah satu tantangan besar MNC yaitu munculnya agency problem, yaitu perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Nah, masalah ini lebih besar di MNC karena yang pertama itu perusahaan beroperasi di banyak negara yang jaraknya jauh. Yang kedua itu budaya dan gaya kerja tiap negara itu berbeda. Nah, yang ketiga itu ukuran perusahaan yang sangat besar. Dan yang terakhir itu, manajer di negara lain bisa punya prioritas yang beda dari kantor pusat. Nah, misalnya pimpinan anak perusahaan di luar negeri mungkin lebih fokus meningkatkan performa lokal. Nah, sedangkan kantor pusat ingin mengoptimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi akhirnya tujuan mereka itu kayak tidak sejalan. Nah, untuk mengurangi masalah ini, MNC biasanya memakai beberapa strategi pengendalian. Nah, di mana yang pertama itu manajemen sentralisasi, yaitu keputusan penting tetap dibuat kantor pusat. Yang kedua, monitoring berbasis teknologi, seperti kayak pakai sistem digital untuk memonitor kinerja. Yang ketiga, kompensasi saham. Nah, di sini supaya manajer punya kepentingan sama dengan pemegang sahamnya. Nah, yang terakhir itu pengawasan dari pemegang saham besar atau ancaman takeover yang membuat manajemen itu tetap disiplin. Nah, selain agency problem, manajemen ini problem MNC ini juga menghadapi berbagai kendala internasional, di mana itu seperti kendala regulasi, misalnya aturan perdagangan, pajak, maupun aturan tenaga kerja di negara tujuan. Nah, yang kedua itu kendala lingkungan. Contohnya itu kayak perbedaan kondisi pasar, infrastruktur, atau geografi. Nah, yang ketiga itu kendala etika. Karena standar moral dan etika bisnis tiap negara itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenapa sih perusahaan tertarik buat berekspansi di luar negeri. Nah, di sini ada beberapa teori yang menjelaskan. Yang pertama itu comparative advantage. Nah, setiap negara itu punya keunggulan masing-masing. Jadi seperti Jepang unggul di teknologi, Indonesia unggul di sumber daya alam. Jadi kerjasama internasional ini membuat produksi lebih efisien. Nah, yang kedua itu imperfect market theory. Nah, pasar itu tidak semuanya sempurna dan bahkan semua sumber daya itu tidak bisa pindah bebas antar negara. Nah, jadi perusahaan memilih masuk langsung ke negara lain untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah, adanya bahan baku yang lengkap atau teknologi. Nah, yang ketiga itu ada produk cycle theory. Kalau produk sudah matang atau jenuh di pasar lokal, maka biasanya perusahaan akan mencari pasar baru di luar negeri supaya penjualan itu akan terus tumbuh. Nah, cara perusahaan masuk ke pasar internasional ini juga bervariasi. Nah, yang paling ringannya itu seperti ekspor impor, lalu juga ada licensing, yaitu kasih hak teknologi kepada perusahaan. Yang ketiga juga ada franchising. Nah, seperti McDonald yang buka cabang di berbagai negara. Nah, yang selanjutnya itu juga ada joint venture, kerjasama dengan perusahaan lokal. Dan juga di sini ada akuisisi, yaitu di mana beli perusahaan yang sudah ada di negara tujuan. Nah, yang terakhir juga di sini ada membuat subsidiary baru, yaitu alias bangun perusahaan dari nol di negara yang lain. Nah, metode-metode yang membutuhkan investasi langsung ini juga disebut dengan direct foreign investment. Nah, setelah masuk pasar internasional, apa sih keuntungan dari MNC ini? Nah, di sini itu ada dua keuntungan besar. Di mana yang pertama yaitu peluang investasi lebih banyak. MNC bisa memilih proyek di berbagai negara yang mungkin menawarkan return yang lebih tinggi.
Dan juga yang kedua itu peluang pendanaan lebih besar dan lebih murah karena mereka bisa cari dana dari pasar global yang bunganya lebih kompetitif. Nah, MNC ini juga memanfaatkan peluang regional seperti integrasi pasar di Eropa, kerjasama seperti NAFTA di Amerika, dan peluang pertumbuhan di Asia. Nah, termasuk juga di Cina. Nah, tapi semakin global, semakin besar juga resiko yang akan dihadapi. Nah, apa sih resikonya? Oke, di sini yang pertama itu resiko nilai tukar, yaitu di mana fluktuasi kurs bisa bikin arus kas naik turun. Yang kedua itu resiko ekonomi, di mana kalau ekonomi negara tujuan menurun, maka permintaan itu juga akan ikut menurun. Nah, yang ketiga itu resiko politik. Contohnya itu pergantian pemerintahan atau aturan-aturan baru atau konflik politik. Nah, semua resiko ini berpengaruh langsung ke penerimaan dan biaya perusahaan. Oke, jadi kesimpulannya yaitu, nah, seberapa kesimpulannya yaitu nilai MNC bergantung pada kemampuan mengelola arus kas dari berbagai negara. Yang kedua itu keberhasilan ditentukan oleh pemanfaatan peluang internasional dan pengelolaan risiko global. Nah, yang terakhir MNC yang diadaptif dan strategis menghasilkan nilai yang lebih besar bagi investor. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.